baru pegangan dulu ya kan takut hilang. Nggak apa-apa sih. Bener nggak tuh Feb? Bahwa pas ijab kabul kamu agak kesel karena cincinnya ternyata kekecilan. Kok bisa? Iya sih Kak, itu fakta. Soalnya kita memang nggak ada ngecek, nggak ketemu, terus nggak ngukur. Jadi ya sebelum nikah tuh sebulan ngira doang. Terus aku ngukurnya di rumah cuma pakai benang. Ini kira-kira berapa gitu. Berarti salah dia juga ya. Jadi kalian tuh sebelum nikah nggak ketemu? Nggak, cuma dia ngukur pakai benang, kirimin berapa senti kalau misalnya diputar, segini. Gitu. Tapi sempat sebelum nikah katanya udah mulai stres-stres gitu karena banyak yang diurus, segala penari apa segala macam. Ya itu, stresnya karena kita ngerubah itu loh Kak. juga sebetulnya stresnya gitu Iya kan. sih, karena Terus kita di rumah aja lagi, ya kan? Nggak bisa ngapa-ngapain ngurus ini semua by phone. Oke, lanjut fitnah atau fakta, Razi. Bahwa kamu sekarang ini tidak memperbolehkan istri kamu untuk main sinetron karena kamu takut dia dilirik cowok-cowok lain, fitnah atau fakta? Apa? Jawab dengan jujur. Boleh kok. Boleh, bener. Cuma ada syaratnya lah. Yaitu? Gitu. Tidak bersentuhan karena kan memang bukan mahram nggak boleh bersentuhan gitu. Jangan terus pulang juga jangan terlalu malam gitu. Itu aja sih. Boleh mah. Boleh. Boleh mah, makanya tanya di TV baru keluar tuh jawabannya ya kan. Boleh syuting. Fitnah atau fakta, Razi? Bahwa kamu ini kelihatannya aja kalem-kalem gitu ya kan. Ya kalau pendekatan juga sopan ketemu. Tapi sebenarnya kamu itu adalah orang yang suka ngelawak sebetulnya. Fitnah atau fakta? Tanya dia aja, tanya dia. Iya gak sih? Ya Allah, coba fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Kamu sebenarnya orangnya fun kok. Fitnah. Walaupun Kayaknya usianya fitnah. 15 tahun lebih tua. 15 tahun lebih tua ya? Enggak lah. Enggak Kak. Loh, kok gitu? 7 tahun ya? Enggak, Kak. 7 tahun. Bukan ini. Oh iya. Fakta! Iya emang lucu. Enggak, dia bukan lucu sih, lebih ke garing kriuk gitu loh. Krenyes-krenyes. Karena beda umur kan, beda bercandanya. Iya. Kamu tahu nggak sinetron yang dimainkan oleh Feby? Ada beberapa yang Oh ada berapa? Waktu awal-awal tahu nggak kalau di artis? Enggak. Nggak tahu. Nggak tahu kan? Aduh, sedih aku. Oke, jadi di antara kalian berdua ya, siapa yang kau tidur ileran? Nggak ada. Nggak ada kan saya? Enggak ada. Yang cemburuan? Dua-duanya cemburuan. Udah cuma saya suka ngecek-ngecek handphone. Enggak, kita terbuka gitu Kak. Yang romantis? Dia dong. Romantis. Kamu pengen punya anak berapa? Sedikasinya sih. Jadi sebanyak-banyaknya ya? Insya Allah, amin. Ya ampun. Kasih tepuk tangan dong buat Feby dan Razi. Aduh, senang banget aku ketemu pengantin baru. Ini masih seru ya. Selamat sekali lagi ya, mudah-mudahan bahagia Makasih, terus. Kak. Jangan lupa kirim-kirim tadi itu bule apa segala Iya, macam boleh, itu ya, biar aku bisa ikut Boleh, ngerasain. nanti kita kirimkan. Berikut ini kita kedatangan satu tamu. Ini adalah vokalis Nino, vokalis Al-Kasih yang kemarin sempat viral menjadi pemberitaan karena dia ternyata sudah 3 kali mengalami stroke dan saat ini tinggal di panti jompo. Kita lihat profilnya berikut ini. Noventino Budi Lesmana alias Nino, vokalis band Al-Kasih berusia 40 tahun yang pernah booming tahun 2008 berkat lagu berjudul Kau Tiga Kan Cintaku ini. Noventino Budi Lesmana alias Nino ini mengidap penyakit stroke setelah 11 tahun menghilang dari panggung hiburan. Ayah dari 2 orang anak ini mengalami 3 kali stroke sejak Januari 2015, lalu kondisinya semakin memburuk pada Januari 2016 hingga membuat ia kehilangan fungsi tubuh sebelah kiri yang membuat dirinya harus menggunakan kursi roda dan berkomunikasi melalui smartphone karena tidak bisa banyak bicara. Pria yang kini hidup sendiri itu dirawat oleh Agustina Epatipei Lohi Ihamahu, wanita berusia 50 tahun yang bekerja sebagai pengurus panti jompo PNAIL yang terletak di Bintaro, Tangerang Selatan. Benarkah kini Nino hidup dengan bantuan donasi dan tidak pernah mendapat royalti dari lagunya yang booming tersebut? Dan mengapa Mama Au mau menerima Nino di panti jompo yang seharusnya berusia minimal 60 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Nino. Halo Nino. Halo, terima kasih sudah datang di sini dan didampingi sama Mama Au ya. Mama Au. Oke, kita mau mengingatkan kembali buat pemirsa, seperti apa sih penampilan Nino waktu itu dengan grupnya yaitu Al-Kasih. Kita lihat video klipnya berikut ini.
Jadi Nino ini berkomunikasinya sekarang dengan melalui handphone ya, diketik. Ya, pertanyaannya apa sih yang dirasakan Nino kalau melihat lagi video klipnya dulu bersama bandnya gitu, dan apakah masih berkomunikasi dengan teman-teman di bandnya? Silakan Mama Au. Dia sih sebenarnya kalau komunikasi ada sama teman-temannya yang band, terlebih Arif ya pemain drummernya itu ada. Mereka selalu berkomunikasi. Masih berkomunikasi. Ya. Terus apa kalau melihat lagi video klipnya, apa sih yang paling dirindukan, yang dirasakan? Ini kan salah satu lagu ciptaan Nino juga ya, yang dinyanyikan. Kadang sedih juga dianya. Kadang rindu juga untuk bisa bernyanyi kembali. Tapi faktor keadaan lah yang membuat dia seperti ini. Masih menulis lagu kah Nino? Masih menulis lagu? Tidak. Tidak menulis lagu. Kenapa? Catat. Otak, kepalanya. Agak susah untuk. Sebentar, catat dulu. Nyangkut. Ya, jadi ada kata-kata yang ingin dituangkan tapi kayaknya seperti udah susah nyangkut, untuk menuangkan itu ya, seperti itu. Oke. Untuk memenuhi kerinduan, seperti apa sih penampilan Nino waktu masih bisa panggung kemana-mana ya sebelum tahun 2015? Kita seperti apa aksi panggungnya? Nah, Mama Au kan, Nino ini sekarang ada di Panti Peniel. Panti Jompo Peniel. Panti Jompo. Kenapa bisa sampai ada di Panti Jompo dan bisa diterima di sana gitu, Mama Au? Dia diantar oleh seorang temannya. Pada tanggal 13 Juni 2020 ya. 2020 ini, Ya. jadi baru? Baru aja. Tadinya saya tidak mengenal dia sebagai seorang artis. Aku anggap dia hanya seorang yang mau masuk di panti. Dan saya kaget umurnya baru 41 tahun. Nah, tapi karena melihat keadaan kondisinya pertama, kedua, yang antar ini bukan keluarga loh. Biasanya kalau panti jompo itu masuk, orang tua atau opa-opa atau oma diantar oleh keluarganya. Tapi dia diantar oleh teman. Teman bandnya, bukan? Bukan, teman gerejanya. Oh, teman gerejanya. Dia diantar oleh mereka. Dan itu yang membuat saya kemana keluarganya. Ternyata tapi sudah tahu kemudian ceritanya. Setelah 1 minggu kemudian baru saya tahu, oh ini artis. Itu pun dikasih tahu. Saya bilang, masa sih artis kayak begini, saya begitu. Tapi pas saya lihat, oh iya inilah artis. Jadi sebelumnya udah lihat berarti videonya Nino nyanyi dan lain sebagainya. Iya. Ini apa yang Nino tulis di situ apa? Mau cerita apa? Tentang apa? Oh, dia mau cerita bahwa kalau video dia kepingin melihat lagi waktu dia dulu bersama dengan teman-temannya, dia kepingin jalan-jalan, kepingin tur bersama mereka lagi. Walaupun keadaannya berbeda tapi masih ingin jalan-jalan? Masih ingin jalan-jalan. Sedikit. Lihat pemandangan baru ya? Iya. Ada tempat tertentu yang pengen dikunjungin nggak Nino? Spesial gitu? Atau kemana aja? Kemana aja. Kemana aja. Oke. Pada saat pertama kali Mama Au lihat Nino seperti apa pada bulan Juni itu? Apakah sama seperti ini atau berbeda? Sama seperti ini tapi sekarang agak gemukan. Oh, sekarang agak gemukan. Agak terurus. Banyak yang menjenguk ya? Kalau menjenguk belum ada ya. Hanya dari Ruri
Aduh, namanya Novi. Ada seorang artis. Ada seorang artis nama juga. dulu namanya siapa lagi? Ya, sambil ditulis nanti kita akan putarkan video. Seperti apa sih kegiatan Nino itu di panti sehari-harinya, apa saja kegiatannya dan siapa saja yang pernah menjenguknya pada saat Ruri menjenguk ya, ada videonya. Setelah berikut ini tetap di Rumpi. Tertipu kediamanmu, menganggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku. Mantap ya. Nino senang nggak datang ke sini? Ya, tadi kita sempat berbincang lagi dengan Nino dan Nino menjawab dengan ketikannya. Tadi kan kita lihat sekilas videonya, apa saja sih kegiatan Nino selama di panti. Tadi ada juga senang mendengarkan lagu-lagu ya, lagu rohani kebanyakan, Rohani, ya. lagu rohani. Jadi lagu yang sekarang itu lagi nggak didengarin. Terus saya juga bertanya, apa sih yang dirasakan Nino ketika orang tahu Nino sekarang kondisinya seperti ini, di panti, kemudian banyak media memberitakan. Kata Nino biasa aja, ya biasa aja gitu. Tapi ada yang Nino inginkan dengan orang mulai banyak tahu kondisinya, yaitu ini mungkin disampaikan siapa tahu ini bisa segera terwujud. Nino ingin bertemu dengan beberapa orang, yaitu Chelsea Islan, ya, Ruben Onsu, Donna Agnesia, Melanie Ricardo, dan Hotman Paris Hutapea. Ya. Nino ingin berdoa bersama mereka, begitu ya Nino ya. Saya yakin sebentar lagi pasti akan bertemu, terutama Melanie Ricardo paling cepat ya, cet gitu, sama Bang Hotman ya. Oke, ada artikel lagi bunyinya adalah hidup dari donasi. Nino tidak lagi dapat royalti. Betul, kamu sama sekali. Itu kamu ingin nggak dapat royalti? Mau. Mau ya. Mau ada yang mengusahakan supaya ada gitu ya? Iya. Iya. Tapi pelan-pelan. Oh, Happy Hopper Race. ya, Nino ini adalah pencipta lagu ya. Lagu-lagunya hits pada masanya itu gitu ya. Tapi dia sama sekali belum menerima royaltinya. Ada harapan ingin mendapatkan royalti itu ya untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi dia bilang, tapi hopeless. Ya buat apa ya, kalau diharapkan tampaknya lebih berat gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Betul. Oh. Ini kan bilang, emang benar Nino tidak mendapat royalti sepeser pun. Iya. Dia bilang kalau dapat saya nggak ke Maroko dan kena stroke seperti ini. Gimana kalau dapat dia tidak? Kalau dapat saya nggak ke Maroko dan kena stroke. Maksudnya dia mungkin dia menyanyi di sana sehingga dia seperti ini loh Kak. Maksudnya gitu. Jadi dia juga mungkin mengharapkan itu. Jadi kalau dapat royalti pada saat itu dia tidak harus pergi ke Maroko hingga akhirnya mengalami stroke saat ini. Jadi ada apa ya? Ada penyesalan. Ada penyesalan, kemarahan ya Nino. Sakit hati. Sakit hati. Ya.
Ya Nino. Mudah-mudahan ada hikmah baik juga dengan Nino banyak diliput oleh media. Ada pihak-pihak yang mau membantu mengusahakan agar Nino bisa mendapatkan royaltinya sebagai penyanyi dan pencipta lagu. Gitu. Oke. Kita akan kembali lagi. Tetap di Rumpi. Mel? Hai Mel. Oke. Mel, aku menyampaikan amanat ya. Nino mau ketemu dan mengajak kamu, Bang Hotman, Chelsea Islan, Donna Agnesia, dan Ruben Onsu untuk ke panti dan berdoa bersama. Ini boleh disapa Ninonya. Hai. Hai Nino. Ini Kamelani. Shalom. Semangat ya. Semangat di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Kamelani berdoa supaya imanmu bisa menyembuhkan kamu. Kamelani dan Abang Tyson akan berdoa buat kamu pasti. Dan nanti begitu ada kesempatan, Kamelani akan datang ke sana untuk ketemu sama kamu ya. Tuhan Yesus berkati ya Nino. Semangat dalam Tuhan. Pasti sembuh dan bisa melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Oh. Thank you Mel, ditunggu ya nanti ya kedatangan kamu di panti di Bintaro ya. Kabarin ya tempatnya ya. Siap, nanti kita komunikasi lagi. Ya, Oke, bye-bye. God bless everybody. Dah. Bye. Nino juga di sini mau menyampaikan sesuatu klarifikasi. Media banyak memberitakan bahwa mamanya Nino sudah meninggal. Padahal sebenarnya mama masih hidup ya, tapi memang ada penyakit gula yang diderita. Dan ada satu juga keinginan Nino yang ingin dia wujudkan adalah memberangkatkan mamanya untuk beribadah umroh. Ya, mudah-mudahan ada banyak jalan terbuka lebar dan ini adalah salah satu pintunya. Nino terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan ada banyak kabar baik setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Mama. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi News.